Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, nunggu. Saya buka ya untuk talkshow sore hari ini. Bismillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik kepada kita semua, sehingga kita semua di sini di sore hari ini bisa berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau, atas tuntunan beliau, dan teladan dari beliau, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik, dan mana yang buruk. Yang saya hormati, Ustaz Cahyo selaku pembina dari Ketakmiran Al-Muhandis. Yang saya hormati Bu Lili selaku pembina Ahwat dari Ketakmiran Al-Muhandis, dan juga seluruh peserta teman-teman sekalian yang sudah join di Zoom meeting sore hari ini. Baik, karena ini yang lumayan agak lama molornya, mohon maaf. Karena ada kendala teknis, ini lagi hujan ya, mohon maaf. Baik, sebelum mulai acaranya, saya bacakan dulu ya untuk rundown atau susunan acaranya. Jadi yang pertama ini ada pembukaan yang sudah saya buka, terus untuk nextnya ada tilawah dari Mas Krisna. Setelah itu kita langsung ke materi dari Mas Lensa, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab, dan nanti akhir ada penutup. Baik, untuk acara selanjutnya langsung kepada Mas Krisna. Bisa cek mic-nya dulu. Tes, Mas Krisna, sudah siap? Tes. Oh ya, baik Mas, sudah masuk. Baik, kepada Mas Krisna, monggo. Untuk tilawah waktu dan tempat dipersilahkan. Sepertinya masih ada kendala sinyal. Sebentar. Mas Krisna, tes.
Terima kasih Mas Krisna. Ya, mohon maaf karena juga ada kendala ya untuk sinyalnya. Semoga tilawahnya dari Mas Krisna tadi tidak mengurangi keberkahan untuk acara kita di sore hari ini. Baik, sebelum ini kemarin kita buat yang sudah ikut di talk yang sebelumnya, kemarin kan sudah materi-materinya kan tentang yang basic ya, yang basic untuk merintis bisnis. Terus yang kedua lebih ke website atau yang non marketplace lah, seperti itu, CEO dan lain sebagainya. Nah, untuk sore hari ini kita mengusahakan yang fokus ke marketplace ya. Jadi nanti kalau misal dari teman-teman di sini punya bisnis atau mungkin mau merintis usaha yang ada kaitannya dengan marketplace, monggo bisa langsung ditanyakan ke pemateri kita yang satu ini. Nama beliau adalah Vensa Aldian Alvano. Sekarang masih menjadi mahasiswa aktif di Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2017. Nah, beliau ini juga punya bisnis di marketplace yang nanti beliau ceritakan lah seberapa ininya untuk bisnisnya. Kalau saya yang menceritakan agak sungkan. Ya, baik. Sebelumnya Mas Vensa bisa cek mic-nya dulu, cek sinyal dulu biar enggak kendala seperti yang tadi. Mas Vensa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti share screen ya. Bisa dimulai aja share screen-nya. Sekalian itu. Menjelaskan materi gitu? Atau iya, gimana? langsung aja nanti langsung dijelaskan aja kan. Kalau materi kali ini kayaknya enak langsung dijelaskan. Totalnya dumel bisa. Ya baik, perkenalkan nama saya Vensa Aldian Alvano. Apakah suara saya kedengaran apa enggak? Kedengaran jelas. Jelas.
Ya, nama saya Vincent Aldian Alvano. Saya menggeluti dunia marketplace kurang lebih sekitar 8-9 bulan, belum genap 1 tahun. Di sini saya rasa peluang di berjualan di marketplace itu sangat besar sekali. Ibaratnya kalau kalian cuma mengandalkan sosial media dan sebagainya, itu menurut saya kalian perlu coba di marketplace. Pertama-tama saya mungkin akan ceritakan bagaimana saya awal dulu ya. Awal dulu saya bagaimana sih kenal dengan marketplace. Saya kenal di marketplace itu karena saya bukan libur sih, kuliah itu kan WFH. Itu jadi tidak datang ke kampus. Jadi otomatis saya kan di rumah aja, ya karena COVID ini. Karena di rumah aja, saya kan bingung kan, gimana sih cara nambah penghasilan dengan di rumah aja, dengan nggak keluar kemana-mana. Maksudnya nggak perlu keluar rumah, tapi bisa dapat penghasilan lebih gitu loh. Awalnya sih cuman iseng, awalnya cuman kayak misalkan saya nggak tahu gitu loh, kedepannya potensi marketplace itu ternyata sangat besar sekali. Nggak seperti yang saya bayangkan. Pertama-tama saya belajar dulu gimana sih jualan di marketplace itu gimana. Saya kan 9 bulan ya. Saya dalam waktu 9 bulan itu saya nggak 9 bulan itu nggak langsung bisa gitu, nggak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu saya nggak paham sama sekali gitu loh. Saya kayak ya bukan gaptek sih, ya kayak nggak paham sama sekali gimana sih cara kerja marketplace itu, terus apa sih gimana sih cara memulainya gitu. Mungkin teman-teman di sini ya semuanya pasti ada yang barangkali ada yang udah punya toko atau punya produk gitu. Barangkali mungkin ada yang punya toko, mungkin kalau punya itu lebih nyambung ya kalau menurut saya. Jadi awal saya kenal marketplace itu ya dari itu. Kalau misalkan nggak ada COVID dan sebagainya, mungkin saya saat ini nggak punya marketplace ini, saya nggak terjun ke dunia ini. Dan ternyata potensinya sangat besar sekali. Udahlah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih peluang berjualan di marketplace itu. Sebelumnya tahu kan marketplace itu apa? Ya kayak e-commerce, kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, atau Blibli. Tapi alasan kenapa kalian harus terjun di marketplace ini, yang pertama adalah hot market. Apa sih hot market itu? Jadi hot market itu kayak misalkan pembeli kalian itu tidak perlu gitu loh, tidak perlu dedikasi untuk membeli barang kalian. Jadi kalian jual apapun, misalnya kalian misal udah punya produk atau belum punya produk. Misalkan kalian punya produk, misal di dekat rumah kalian lah, misal kalian punya produk di dekat rumah kalian itu ada toko jilbab. Nah, kalian bisa tuh ambil ke tokonya dia, lalu ngefoto produknya mereka. Terus kamu upload contohnya di Shopee lah ya. Jadi kalau kamu udah mengupload itu, otomatis kan produk kamu kan muncul kan di Shopee. Nah, itu tidak sembarangan. Jadi tidak sekedar cuman foto upload enggak. Ada ilmunya juga. Ya, itu ilmunya yang nanti saya jelasin di sini. Pertama-tama saya jelaskan dulu aja kenapa harus di marketplace. Karakter marketplace itu hot market. Jadi semua pembeli yang masuk ke marketplace itu niatnya ingin beli barang. Nggak mungkin cuman beda lah ya. Orang buka Shopee sama orang buka IG pasti tujuannya beda. Nah, itu kenapa latar belakang saya sampai saat ini belum jualan di Instagram. Karena fokus di marketplace saja saya merasa tiap hari kurang gitu. Ilmunya masih kurang.
Saya belum berani merambah ke sosial media lain. Jadi market itu ada terbagi menjadi 3 ya. Saya buka aja. Nah, ini ya. Ada 3 temperatur market. Yang pertama itu ada cold market, market yang dingin, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini susah ini menurut saya. Terus ada warm market, dari yang tahu menjadi tertarik. Yang ketiga, yang paling enak adalah dari yang tertarik menjadi beli. Nah, kalau kita main di marketplace, itu kita langsung masuk ke hot market. Nggak usah ke warm atau cold. Kenapa? Ya karena marketplace itu tempatnya jualan. Nggak ada orang buka marketplace nggak pengen barang atau nggak beli, nggak ada. Kalau misalkan kita buka Instagram, kan ada kan, misalkan kalau Instagram itu bisa cold bisa warm. Jadi kalau misalkan kita misal buka Instagram itu kan pasti ada ads kan, ada promosi yang berbayar gitu. Itu kan mesti produk atau apa gitu. Jadi kan mereka bikin konten buat marketnya yang cold itu, jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi biar bisa semua orang di Instagram itu nggak semuanya pengen beli gitu loh. Harus diedukasi terlebih dahulu, baru mereka pengen beli. Kalau marketplace enggak, mereka langsung hot. Jadi semua yang masuk marketplace itu niatnya pengen beli lah, nggak perlu diedukasi terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah menguasai SEO Google. SEO Google ini menguasai marketplace itu menguasai halaman pertama dari SEO Google. Contohnya saya tunjukkan aja. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan pasti ada shopee.co.id. Nah, ini kan pasti ada kayak jual jam tangan atau apa. Kalau misalkan produk yang biasanya langsung misal di image juga. Orang kan ya kalau yang nggak tahu kan pasti lihat-lihat cari jam tangan kan di ngetiknya di Google juga kan. Jadi di Google itu marketplace itu juga terindeks gitu loh. Kalau kita buka pasti keluarnya langsung apa yang kita cari gitu. Jadi marketplace itu terindeks di SEO Google juga. Dan rata-rata emang di halaman pertama, soalnya kan marketplace itu ya dari dulu memang menguasai kalau marketplace di SEO Google-nya. Jadi kita nggak perlu, ibaratnya kalau kita nggak trafficnya itu gratis gitu loh, kita nggak perlu iklan berbayar di marketplace, tapi Google juga udah ada. Enaknya di situ. Kalau misalkan di Instagram, ya ada kemungkinan Instagram kita masuk ke indeks Google, tapi sangat kecil. Harus diiklan pakai Google Ads, habis itu di direct ke toko kita, ke link kita gitu. Terus yang ketiga, dimiliki hampir semua orang. Siapa sih yang hari ini nggak pernah beli atau nggak pernah tes? Iya, aman kok Mas. Oh iya, saya lupa nyalain kamera Mas. Nah, ini kan Mohon maaf Mas. ya. Siap, Iya. siap. Lanjut. Yang ketiga, dimiliki hampir semua orang. Semua orang itu pasti punya seenggaknya salah satu lah. Ada yang Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Nah kebetulan saya sendiri cuman main, nggak cuman sih, saya main di Shopee sama Tokopedia. Cuman yang besar ini saat ini saya main di Shopee. Ya karena sejak data ini saya ambil di iPrice kuartal ketiga 2020. Sejak itu Shopee itu menduduki peringkat pertama monthly web visit paling besar dari Tokopedia. Beda sama tahun lalu pun masih dipegang Tokopedia. Dua tahun lalu masih dipegang Tokopedia. Tapi sekarang bulan lalu sudah mulai Shopee. Kenapa saya awalnya main langsung di Shopee? Karena ya itu marketnya besar sekali. 96 juta
pencarian dalam 1 bulan. Ini hitungannya per bulan ya. Dan selanjutnya hampir semua produk ada di YMP. Ya, hampir kamu cari barang apapun pasti ada di marketplace. Ya tidak, tapi pengecuali apa? Dengan catatan ya, tidak semua barang juga. Misalkan kamu mau bangun rumah gitu misal, terus kamu cari semen di marketplace ya nggak ada. Ya tergantung produknya juga lah, tapi hampir semua yang kamu cari ada. Traffic tinggi seperti ini, Shopee ada 96 juta, Tokopedia 84, Bukalapak. Ya ini sangat tinggi sekali lah, 96 juta dalam kunjungan dalam 1 bulan. Menurut saya ini potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan jumlah pengguna internet kan semakin bertambah dan jumlah orang yang melek teknologi semakin bertambah. Jadi 96 ini cuma kayak nilai sementara gitu. Pasti bulan, saya yakin kuartal ketiga atau kuartal keempat atau tahun 2021 atau 2022 pasti angka ini lebih dari 100 juta. Bahkan bisa lebih dari yang ya pastinya lebih banyak lah. Soalnya tren dari beberapa tahun pasti selalu naik. Selanjutnya, kalau misalkan ada yang sudah punya produk atau belum, kalau yang sudah nggak apa-apa ya, kalau yang belum misal, kalian itu pertama harus milih produk. Ya bukan, maksudnya bukan kalian habisin waktu untuk milih produk doang, enggak. Tapi kalian ya harus mengklasifikasikan produk kalian itu di mana, levelnya di mana. Di red atau blue. Sudah tahu kan maksudnya red ocean sama blue ocean. Kalau red ocean itu pasarnya luas, marketnya luas. Tapi ya itu, terlalu banyak seller di situ, terlalu banyak penjual di situ. Sedangkan pasarnya sudah mulai jenuh, sedangkan pasarnya sudah mulai berkurang. Banyak pemain red ocean yang banyak, saya kan tergabung di komunitas kayak seller gitu. Emang penjualannya semakin hari semakin menurun, bukan karena marketnya, tapi karena semakin banyak seller yang jualan di mass market ini. Nah saran saya ya ini, tapi nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Kalau kalian misal nggak punya produk atau masih bingung mau cari produk, itu mainnya di niche market ini aja, di pasar yang spesifik. Bisa produk hobi, produk kebutuhan kayak gitu. Jadi pasarnya itu aslinya luas, cuman yang penjualnya itu belum banyak gitu loh. Jadi mereka tidak tahu yang apa. Menurut saya potensi blue ocean itu masih besar. Jadi main di niche, misalkan kalau sepeda sudah banyak ya. Misalkan alat pancing kayak gitu misal. Alat pancing itu menurut saya masih termasuk niche yang kecil. Alat pancing apa atau ya pokoknya produk yang spesifik. Jadi kalau orang itu butuh, itu nggak mikir harga gitu loh. Jadi orang itu butuh ini gitu ya langsung beli di kamu gitu. Kalau misalkan yang mass market ini enggak. Jadi pesaing kamu banyak. Misalkan kategori fashion. Di kategori fashion ini kan banyak kan market pasarnya sangat luas sekali. Siapa sih yang enggak di Shopee ini ya memang di kategori, saya bukain aja ya kategori yang paling ramai di Shopee. Nah, kategori seperti ini menurut saya udah terlalu umum. Contohkan aja market. Mungkin nanti aja saya jelasin ntar aja. Pokoknya bedain aja. Misalkan kamu produkmu itu masuk di market yang mana? Market yang luas atau spesifik? Kalau yang luas itu ya kayak jilbab, fashion, kayak gitu-gitu.
Terus tentukan jenis produk kalian itu musiman atau evergreen. Kalau musiman itu ya, kalau kalian ngeluh jualan kalian tidak begitu laku ya jelas karena produk kalian itu musiman. Jadi kalau misalkan bulan ini kemarin rame, terus bulan ini kok sepi, ya ternyata itu emang musimnya kayak gitu. Tapi evergreen itu ya kayak misalkan kebutuhannya tidak pernah habis gitu loh. Kayak misalkan produk ya fashion bisa sih, kayak daster, kayak itu kan semua orang kan nggak terpaut dengan musim gitu loh, semua orang butuh gitu. Tapi kalau musiman kayak kurma atau produk apa ya yang musiman? Sepeda mas, sepeda kan kemarin Sepeda ya benar. musiman. Sepeda itu saya lihat kemarin di Google Trend itu naik tajam bulan kemarin, lalu bulan ini udah turun banget. Dan itu namanya musiman. Evergreen kan enggak. Evergreen itu di setiap saat itu dia stabil gitu loh. Kayak misalkan baju bayi, terus pelancar ASI, itu kan enggak mungkin cuman ibu hamil gitu apa atau orang yang punya anak gitu, misal butuh baju bayi, cuman lahirnya atau butuhnya di bulan Januari, enggak mungkin. Jadi menurut saya kalian harus tentuin ini dulu. Tentuin produk itu menurut saya juga penting. Terus selanjutnya cek market. Cek market ini jangan lupa. Soalnya ini penting juga. Kalian bisa cek market di Google Trend seperti yang dijelaskan dengan Mas Alvin dulu ya. Mas Alvin dulu pernah jelasin cek market di Google Trend. Lalu kalau di marketplace sendiri, kalau Google Trend itu lebih ke secara umum, tapi kalau di marketplace sendiri itu ada fitur iklanku Shopee namanya. Itu kalian bisa cek market di situ. Saya contohkan aja. Ini di Shopee ya. Kalau Tokopedia atau Bukalapak itu nggak ada fitur ini. Tapi ada cuman tidak terlalu lengkap. Kalau di Shopee ini kalian bisa misalkan cari produk apa ya? Jam tangan misal. Kalian mau jualan jam tangan. Nah, selama sebulan itu pencariannya kayak gini. Ada 382.000 volume pencarian selama 1 bulan di Shopee. Atau misalkan kalian ya kalian kalau misalkan punya produk bisa di search di sini aja. Ini tapi syaratnya kalian harus punya toko sama harus upload 1 produk. Kalian bisa baru cari market kalian itu sebesar apa di sini. Misalkan jam dinding aja 200.000 pencarian. Ini menurut saya udah banyak ya, karena saya sendiri pun produk saya itu 1.000 pencarian pun udah banyak sekali yang 1.000 pencarian. Ya, menurut saya volume pencarian ini kalau misalkan udah di atas 1.000 itu menurut saya udah bagus produknya. Terus saya tadi sampai di cek market. Selanjutnya adalah tidak semua produk bisa dijual di MP. Jadi tadi sudah tak jelasin, tidak semua produk itu bisa dijual di MP. Contohnya ya produk-produk kayak produk bahan bangunan atau genteng atau apa, atau produk-produk lainnya yang nggak bisa dikirim atau tapi aslinya bisa sih. Kalau kalian misal jual produk yang besar gitu, itu ada triknya sendiri. Misalkan kalian jual misalkan meja atau yang apa, kan nggak mungkin kan dikirim ke ekspedisi, dikirim ke JNT, di packing kan nggak mungkin. Kalian bisa itu sendiri apa, pakai jasa kirim kalian sendiri. Iya, gimana Mas? Apa? Ada tanggapan apa? Enggak, tumpeng juga nggak bisa kan dikirim Shopee kan. Jadi enggak semua produk juga. Tumpeng bisa. Bisa kok tumpeng. Ya kenapa kok bisa? Ya bisa. Oh, kalau misalkan saya tinggal di Madiun, nah kalau ada seller yang jualan di Madiun itu, kalau misalkan jualan tumpeng itu kan bisa. Kalau di
itu kan ada pilihan kayak tidak harus ke JNT JNE, kan ada Grab sama GoSend juga. Jadi bisa. Kalau SMB itu khusus Jabodetabek, tapi kalau Insan itu bisa seluruh Indonesia. Jadi sistemnya kayak GoFood itu ya bisa. Oh, keren Sopi. Mungkin ada pertanyaan atau enggak ya? Atau nanti aja pertanyaannya? Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat ya, di kolom chat, bisa mulai dari sekarang nggak apa-apa, atau nanti kalau mau raise hand juga nggak apa-apa. Ya, mulai sekarang. Gitu. Soalnya saya juga nggak tahu juga kayak apa. Saya harus jelasin gimana. Barangkali kalau misal saya kecepatan apa enggak kan saya juga nggak tahu gitu loh. Ya. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung di chat aja, bisa langsung saya jawab. Ya, monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Nah itu ada yang mau tanya. Monggo Mas Okta bisa langsung aja, langsung on cam sama on mic. Monggo. Oh via chat, oh ya, nggak apa-apa via chat juga nggak apa-apa, ditunggu. Lama apa enggak ini Mas? Nggak apa-apa. Oh iya. Formatnya nama sama langsung pertanyaannya, gitu. Nama underscore pertanyaan. Atau mungkin saya lanjutkan aja sambil nunggu pertanyaannya. Iya Mas. Andaikan misalkan udah ada yang punya toko atau apa, pastikan kalian kalau misalkan, maaf ya, kalau misalkan belum ada ilmunya atau belum ada pedomannya kan kalian pasti judulnya asal kan ya. Misalkan jualan jilbab itu, misal jilbab cewek murah atau jilbab cewek apa promo jilbab cewek atau apa pokok kalau saya contohkan di sini hasilnya nggak sih, tidak relevan soalnya produk yang naik di sini itu nggak mungkin secara ya ada secara organik tapi nggak mungkin buat toko baru kalian bersaing di sini nggak mungkin menurut saya, soalnya kalian bakal kalah kalau misalkan baru bangun toko. Caranya ya ada di riset kata kunci kayak gini-gini. Saya jawab ini aja ya. Octavian mau tanya, kalau kita udah mulai jualan, biar jualan itu terlihat beda dan rame gitu gimana Mas? Intinya biar terlihat lebih mencolok dan dipandang gitu. Barangkali ada tips. Ini ada sih, ya. Aslinya ini penting juga. Ini ada di materi selanjutnya sih. Banyak pertanyaan. Mungkin dilanjut dulu aja Mas. Oh dilanjut aja ya. Untuk pertanyaan nanti. Ya, dilanjut aja. Iya. Pertama itu selain gambar itu ada judul. Oh gambar belum saya masukin. Oh iya, pertama itu judul. Judul itu kalian harus riset kata kunci. Misalkan kalian jualan saya baru-baru ini jualan kayak produk herbal. Saya itu uploadnya produk itu nggak sembarangan ya misal. Jadi saya mau misal jualan produk herbal gitu, misal herbal daun kelor gitu misal. Ya daun kelor atau apa gitu. Nah, itu kan kalian bisa kelihatan kan trafficnya dan kelor itu berapa. 2000 ini menurut saya sudah termasuk banyak, soalnya 1000 itu menurut saya ya udah masuklah produknya, maksudnya bisa dijual di marketplace. Misalkan kalian mau bikin judul, itu harus riset terlebih dahulu. Saya jelasin ini aja.
riset kata kunci, hindari pengulangan kata dan tanda baca. Kalian nggak perlu gunain simbol garing atau apa gitu. Kalian nggak perlu, gunakan suggest atau kata turunan dari kata kunci utama. Maksimalkan karakter. Nah, ini penting banget nih, maksimalkan karakter. Untuk di Shopee sendiri karakternya ada 100, kalau di Tokopedia ada 70. Terus cara baca algoritma marketplace itu dari kiri ke kanan. Jadi judul itu bacanya dari kiri ke kanan. Misalnya kayak gini. Hijab segi 4 poly cotton. Ini bacanya gitu dari kiri ke kanan. Dari hijab segi 4 poly cotton. Nggak bisa dari kanan ke kiri. Terus kalau pengulangan itu, terus kalian juga nggak perlu huruf di caps lock semua, itu nggak perlu. Kalian di biasa aja. Ya kayak ya seperti inilah. Depan aja, yang perkata aja, terus nggak boleh ada pengulangan juga. Itu bisa mempengaruhi algoritma. Terus riset kata kunci. Misalkan kalian jualan herbal daun kelor misalkan. Kalian itu nggak bisa cari kata kunci itu di suggest-nya Shopee, bisa, sama di riset juga. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung dengan riset-riset itu, kalian bisa gunain suggest saja. Mungkin produknya saya ganti aja ya, yang gampang apa ya? Sneakers lah. Nah, ini kalian bisa gunain kata-kata di suggest ini. Misal kalian jual sneakers pria, kan kalian pasti bingung kan, apa judul yang kalian buat itu, bingung kan mau apa gitu. Kalau misalkan kalian belum tahu, itu bisa gunain di suggest ini. Pasti bisa dicek juga. Kalian nyusun judul itu sambil dicek volume pencariannya. Misal sneakers, ini banyak ini. Sneakers ada 160.000. Kalau misalkan kalian punya produk sneakers pria, seperti sneakers cowok atau apa gitu, kalian bisa cari di suggest. Misal sneakers pria. Jadi judulnya ntar sneakers pria. Lalu dari sneakers pria sendiri itu bisa ada import. Kalau misalkan sneakers kalian import, ya ditulis import. Ini berarti sneakers pria import. Oh iya, di judul itu nggak boleh mengandung merek ya, nanti diblokir soalnya. Nah, kalau suatu kalian itu masuk dalam kategori kasual atau sport, itu bisa ditulis. Misalkan import sport itu. Salah satu aja, soalnya sport sama kasual kan nggak ngaruh, tidak relevan gitu loh. Terus kalian bisa tambahkan di terbaru, kata-kata terbaru, kata-kata fashion, kata-kata murah, pokoknya harus 100 karakter. Maksimalin di 100 karakter ininya, biar cara baca MP kan, cara baca Shopee kan dari kiri ke kanan kan. Jadi kalau misalkan ada sneakers murah, fashion, biasanya kalau sneakers itu original. Kalian bisa masukin semua, pokoknya ininya 100 gitu loh, kata kuncinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang cari sneakers, itu ngetik misalkan sneakers pria, itu muncul. Kalau yang sneakers import itu muncul. Kalau yang sneakers sport, sneakers murah, fashion original itu muncul. Jadi bisa mungkin kalian maksimalin jumlah karakter di judul kalian. Ya, tapi di riset dulu berdasarkan kata volume pencariannya ini. Kalau bisa ya semakin besar ke semakin kecil. Tapi kalau yang penting itu biasanya secara organik itu cuma 2 kata kunci aja. Sneakers pria. Kalau misalkan kalian pakai ini, ya produk kalian nggak jamin langsung muncul di halaman pertama, nggak jamin. Soalnya ya kalau misalkan sneakers,
Nggak jamin langsung muncul, kenapa? Ya karena susah, kalian kan toko baru. Gimana cara muncul dengan kompetitor yang segini penjualannya, segini ulasannya? Kan yang penting itu, ntar saya jelasin ya, yang penting di toko baru itu apa. Ya selain penjualan, yang paling penting penjualan sama ulasan sih. Walaupun gambar kalian sebagus apapun, judul kalian sebagus apapun, kalau kompetitornya gini ya susah. Ya bukan mustahil tapi sulit gitu. Tapi ya bisa. Seenggaknya kalau judul kalian sesuai ini, itu bisa muncul secara organiknya lebih besar gitu loh. Tapi kalau kalian iklan beda cerita. Soalnya kan ada traffic yang berbayar sama traffic yang gratis. Contohnya ya yang nagih secara organik. Oh ini kan iklan, yang garis pertama ini iklan, kalau yang ini organik mulai kedua. Kalau di HP beda lagi tampilannya. Ini kalau ada tulisan iklan ini iklan. Saya lanjut aja. Cara baca algoritma dari ini khususnya Shopee ya. Shopee sama Tokopedia itu dari kiri ke kanan. Kalau Bukalapak atau marketplace lainnya saya kurang tahu soalnya, belum riset. Ini untuk mungkin saya jawab pertanyaan aja Mas. Yang tadi. Saya bacakan Mas. Untuk pertanyaan. Ini yang pertama dari Mas Octavian. Mau tanya Mas, kalau kita udah mulai jualan nih, biar jualan kita itu terlihat beda dan rame gitu gimana ya Mas? Intinya biar terlihat lebih. Ya, biar terlihat lebih mencolok dan dipandang gitu. Barangkali ada tipsnya. Untuk toko baru untuk mulai sekarang itu nggak ada apa, masih bisa ya. Selama marketnya masih ada ya berarti kamu masih bisa jualan. Tapi untuk toko baru kan susah kan, buat bagaimana toko itu laku tiap hari atau rame terus. Itu ada di faktor itu sih, ulasan sama trusted. Kalau terlihat beda ini main di gambar ya berarti ya. Saya contohin aja, tadi aku udah nemu gambar yang bagus. Misalkan produk Adintifus. Nah ini bagus ini. Nah misalkan gambar itu juga nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau misalkan kalian edit sendiri manual apa kan lebih bagus pasti. Nah kalian kalau misalkan gambar, kalau menurut kalian ini yang saling mencolok yang mana? Yang backgroundnya putih atau yang ada kuning-kuningnya atau yang biru-birunya gitu atau gimana? Kalau kalian scroll gitu. Yang putih. Nah ini lumayan ini. Pasti yang lebih mencolok kan. Kalau misalkan kalian mau main, saya contohkan aja ya. Kalau kalian mau main di misalkan di produk ini, misal racun tikus. Misal kompetitor kalian backgroundnya masih putih gitu semua, atau kayak gini misal nggak ada desainnya sama sekali, cuman foto kayak foto ulasan kayak foto biasa, maksudnya tidak ada desainnya gitu loh. Itu kalau toko baru misal ini kan terdongkrak organik karena jumlah penjualan dia ada 6,1 ribu sama ulasannya udah banyak. Itu dia naik secara organik karena ada teksnya Star Plus juga. Itu bisa menaikkan dia di halaman pertama. Kalau misalkan kalian mau secara organik dan mau diklik, ini kan tertarik kan ya pertanyaannya. Kalau tertarik itu ya kalian mainnya di gambar aja. Gimana biar gambar kalian itu lebih menarik daripada kompetitor. Kalau kompetitor kalian putih-putih kayak gini semua, kalian bisalah pasang background produk kalian itu background kuning atau background biru atau merah. Pokoknya yang mengundang orang itu untuk beli juga. Iya. Juga bisa kalian tambahkan, ini gambarnya belum muncul.
Kalau saya itu ya. Jadi kalian nggak harus bisa tambahkan dengan kata-kata seperti ini. Ini namanya thumbnail. Jadi produk kalian itu kalian edit sendiri gitu loh. Jadi nggak polosan kayak gini. Jadi kalian bisa tambahkan, nah nggak polosan kayak gini-gini kan, nggak ada tulisannya sama sekali. Ini produk apa sih kan nggak tahu. Cuman orang ngeklik itu kan sebagian besar itu kan lihat gambarnya terlebih dahulu. Orang tidak peduli dengan judulnya apa. Soalnya ya udah banyak pesaingnya. Kalau misalkan judulnya kayak gini, misal pembasmi tikus paling ampuh, itu kan lebih menarik daripada cuman kayak gini. Itu kan lebih menarik. Ini namanya thumbnail. Jadi di gambar itu ada kayak pesannya gitu. Udah ada. Kalian bisa lah untuk produk kalian bisa edit sendiri, tambahin thumbnail yang mencolok. Namanya ya kayak ilmu copywriting lah. Kalian bisa baca-baca di internet atau apa. Kalian bisa tambahkan di thumbnail kalian kalau kalian punya skill copywriting dan skill edit pastinya. Soalnya kalian edit gambar kalian sendiri. Jadi nggak polosan seperti ini. Itu sih kalau menurut saya yang produk menarik itu kayak gimana. Soalnya saya sendiri, toko saya itu ya saya edit, saya ada 100 ya kayak itu saya edit sendiri. Saya kasih frame, saya kasih apa gitu. Biar lebih beda aja dengan kompetitor. Walaupun produknya sama. Mungkin ada pertanyaan lagi atau saya lanjut materi? Oh iya, kenapa? Untuk yang baru berarti itu ya, dari traffic sama testimoninya gitu ya. Kalau toko baru, jadi kan saingannya banyak nih. Iya, makanya dari itu kalau saya toko baru gimana? Kalau toko baru itu mainnya di produk yang spesifik, yang ya nggak spesifik banget, tapi yang spesifik, jangan cuma jualan fashion, jilbab. Kalau kalian punya brand nggak masalah. Tapi kalau kalian misalkan tidak punya brand atau tidak punya merek atau apapun kan juga susah kalau misalkan cuma jualan di mass market, di market yang besar. Kalau kalian jualan spesifik itu bisa, karena marketnya kan tertarget langsung. Jadi biar misalkan orang yang cari rantai sepeda gitu kalian jual, ya mau nggak mau orang itu belinya di kamu. Soalnya kan nggak ada orang lain yang jual gitu. Analoginya seperti itu. Siap, Mas. Bisa dilanjut materinya, Mas. Nah, ini ada traffic. Pertama tadi optimasi judul kan udah tadi saya jelasin di riset di fitur iklanku ini tadi. Kalau misalkan masih belum paham seperti ini, bisa chat langsung di saya aja ya. Nggak apa-apa. Jadi biar riset kata kuncinya di situ. Atau riset marketnya. Kedua ada optimasi gambar, thumbnail ini benar. Yang tadi seperti kata-kata yang racun tikus paling ampuh atau apa gitu. Yang ketiga iklan. Nah ini iklan itu traffic yang berbayar. Tadi kan saya jelaskan kayak judul, saya jelasin kayak judul, gambar dan sebagainya itu cuman buat organik ya, bukan iklan. Kalau iklan itu beda lagi trafficnya. Kalau iklan itu trafficnya kalian gambar, maaf ya, kalian gambar sejelek apapun, judul sejelek apapun, tapi kalau kalian iklan di kata kunci tersebut dan pasang bid tinggi, misal 1000 per klik, itu kalian ya langsung bisa naik di halaman pertama. Walaupun belum ada penjualan, belum ada trusted, belum ada apapun, belum ada ulasan penjualan, itu bisa naik dengan iklan. Itu menurut saya trafficnya beda. Tapi kalau organik bisa di judul sama gambar. Nah, untuk toko baru itu harus kuat di ininya. Menurut saya ada ulasan sama jumlah terjual. Untuk toko baru kan susah kan pasti. Gimana sih cara ulasan sama terjual kan pasti gimana mau dapat ulasan. Maksudnya gimana mau laku kalau ulasan aja nggak ada dan nggak ada orang mau beli juga gitu. Kalau jumlah terjualnya juga dikit kan orang mau ragu mau beli. Sedangkan kompetitor udah produknya terjual ribuan atau apapun gitu. Itu susah. Nah, kalian bisa di itu aja ya, Pak. Misalkan kalian punya saudara, apa teman atau apapun itu bisa beli dulu produk di kalian atau kalian ya emang modal awal-awal itu emang modal. Saya pun sendiri dulu modal ya nggak kehitung modalnya. Saya bahkan 3 bulan pertama itu
Saya belum jelasin omset ya tadi. Saya 3 bulan pertama itu bahkan nggak profit sama sekali gitu loh. Cuman beli ini, aku beli ulasan ini mahal ini harganya, soalnya ulasan. Sekarang, walaupun sekarang udah ulasan hampir, berapa ulasanku, sekitar 3 ribuan mungkin. 3 ribuan ulasan. Ya, 3 ribuan itu awalnya aku ya nol. Cuman saya main, kalau misalkan bisa main FO, namanya fake order, cuman itu nggak direkomendasikan sekarang. Itu kalian beli produk kalian sendiri. Menurut saya itu gampang di-ban. Sistem sekarang sudah susah. Ada di rating bintang toko, misalkan 4,5 ke atas itu menurut saya udah bagus. Jangan sampai kurang dari ini. Kalau kurang dari ini ya mau sebagus apapun itu bakal susah gitu loh cari pelanggan. Jadi ya manfaatkan apa buat toko baru itu ya itulah kalian minta tolong tetangga atau saudara atau apa buat beli produk kalian. Ya emang harus modal dulu kalau menurut saya. Nggak bisa kalau benar-benar secara organik. Tapi judul gambar kalian ya juga harus bagus gitu. Nggak asal. Yang keempat adalah yang mempengaruhi trusted ini ada jumlah follower juga. Lalu ada tag star sama star plus. Dulu namanya star seller tapi sekarang udah star sama star plus. Kalau toko saya sudah star plus. Itu syaratnya ada. Star plus itu kalau star itu gampang, tapi kalau star plus itu agak susah. Ini ada program star. Kalau yang star plus itu kalian harus kayak gini, penilaiannya harus lebih dari 4,8. Bayangin 4,8. Kalau kalian dapat nilai rating 4 aja, kalian udah berkurang gitu ininya. Ini saya nggak tahu bulan depan saya masih ada 4,8-nya apa enggak atau malah menurun, saya juga nggak tahu. Omset kalau yang star plus harus di atas 50. Harus di atas 50. Kalau star plus harus 50. Tapi kalau star seller enggak. Kalau yang star biasa enggak. Kalau misalkan kalian ini enggak memenuhi ya kalian hilang star plusnya. Jadi kalian kembali ke star atau kalau star itu gampang. Cuman kalian orderan itu 30-an per setiap 1 bulan. Jadi kalian perlu jual satu produk per bulan aja bisa jadi star seller. Maksudnya star biasa. Kalau yang star plus enggak, harus ini 50 juta. Alhamdulillah saya lebih. Tapi nggak tahu juga bulan depan atau seterusnya. Ya semoga lah. Amin. Ya itu sih yang mempengaruhi trusted menurut saya ini. Kalau kalian udah dapat ini semua, atau jumlah terjual banyak, rating toko di atas 4,5, jumlah follower banyak, ada tag star atau star plusnya, itu kalian pasti ya gampang lah. Udah kalau toko namanya udah running. Nah ini semua saya dapatkan dalam waktu berapa bulan ya? Sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. 4-5 bulan saya udah ibaratnya toko itu udah running. Udah nggak perlu, ibaratnya nggak perlu. Tapi kalau iklan tetap ya, kalau iklan. Soalnya kalau nggak iklan juga dikit banget. Ini sayangnya nggak bisa dibuka yang halaman ini. Masih main tes. Udah bisa. Traffic per hari rata-rata ada 1000-an traffic. Ini kalau iklan. Kalau nggak iklan mungkin bisa berkurang setengahnya. Ini saya kenapa sih kok ini saya trafficnya terbilang kecil ya? Kenapa? Karena ya saya mainnya produk spesifik. Kalau misalkan kalian jual produk yang mass market mungkin besar, cuman nggak nentu juga konversinya besar apa enggak. Alhamdulillah saya konversinya lumayan besar, sekitar 2-3%. Selanjutnya di tips and trick. Ini menurut saya sendiri ya, bukan
Ya mohon maaf ya, karena saya ini tadi niatnya apa? Nggak ngajarin gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang omsetnya lebih dari saya atau apa, saya mohon maaf aja. Soalnya saya juga baru nggak ada setahun bahkan, baru. Cuman saya juga terima kasih diberi kesempatan oleh teman-teman saya ini buat ngisi ini. Ya disclaimer aja, saya sini nggak niat ngajarin atau menggurui ya. Saya cuma sharing aja ini intinya. Sebenarnya adalah tips and trick dari saya buat toko baru, rutin upload atau update produk. Update ini maksudnya bisa stop, bisa deskripsi, bisa apapun. Pokoknya produk kalian itu bisa muncul di tab terbaru. Kalau di laptop nggak ada ya. Kalau di HP ada. Kalau di HP itu ada 3. Ada produk yang terkait, tertarik sama baru. Kalau yang terbaru itu sering update produk, sama naikkan produk selama 4 jam sekali. Kalau rutin upload itu, misalkan kalian punya 50 produk misal di supplier kalian ada 50 produk itu, kalian jangan satu hari itu langsung upload 50, jangan. Itu kalian uploadnya per hari itu dikit-dikit aja. Jadi misalkan 5 produk atau 10 produk gitu aja. Jangan langsung 50 produk langsung gitu. Soalnya kalau gitu tidak algonya nggak naik gitu loh kalau menurut saya. Terus ambil profit minimal 10%-an lah, atau bahkan kalau saya sendiri dulu bahkan nggak profit, malah saya nambal. Soalnya jualan di Shopee kan juga nggak gratis. Jualan di Shopee kan ada adminnya. Biaya adminku itu sekitar 6% dari nggak sampai 6% sih. Mungkin sekitar 5% berapa gitu. Kalau misalkan gabung di cashback ekstra sama gratis ongkir ekstra. Nah, kalau ada banner-bannernya kayak gini itu berarti dia gabung di seluruh program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Sama kalau sekarang itu toko baru itu sekarang, kalau dulu itu nggak ada adminnya, tapi kalau sekarang ada. Walaupun bukan, kalau dulu itu cuman yang star seller itu ada potongan admin, tapi kalau sekarang kalau sekarang tetap ada. Terus yang selanjutnya adalah rajin naikkan produk 4 jam sekali. Terus iklan produk teralis atau produk winning. Lalu yang selanjutnya fast respon, ini penting banget, ini ngaruh banget di konversi. Lalu adalah rajin cek toko atau lasin. Nah, ini adalah omset saya sebulan terakhir. Ya nggak banyak sih. Saya mohon maaf kalau misalkan ada teman-teman di sini yang omsetnya lebih dari saya mohon maaf. Bahkan saya pengen belajar juga masih. Saya bukan yang paling, ini kalau yang 99 plus ini saya kemarin 12 itu orderan berapa ya? Sekitar 250-an. 250-an per hari. 250-an orderan per hari. Lalu ya ini omset sebulan saya 50 juta. Ya lumayan lah buat untuk pelajar seperti saya. Mungkin itu dulu, bisa dilanjut gimana Mas moderator? Saya izin dulu ya, mau baterai saya habis, mau charging dulu. Baik, monggo Mas Panca kalau mau nyari itunya charger dulu ya. Monggo yang kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di chat ya, atau nanti kalau mau langsung bisa resen dulu, biar enak kan. Kalau misal pertanyaannya, Mas aku ada bisnis ini, gimana nih kalau gini kan lebih enak kalau misalnya terbatas lewat chat. Ini saya bacakan yang di chat dulu ya Mas. Iya. Siap sebentar. Di mana ada pertanyaan? Kepada panitia bisa chat
yang tadi, yang pertanyaan kedua bisa dikirim ulang Ini atau Mas ada Fensa Mas di bisa saya. menjawab langsung mungkin. Oh iya Saya ya. ada. Mas mau tanya, semakin Iya, tinggi jawab angka langsung. pencarian itu tadi berarti semakin banyak barang yang dibutuhin, dan kalau semakin banyak pencarian berarti semakin banyak sellernya juga. Nah ini belum tentu menurut saya. Makanya saya tadi kan bilang marketnya kan ada dua, red ocean sama blue ocean. Kalau misalkan kalian kebetulan misal produk misal ya alat pancing gitu, kalau misalkan alat pancing itu trafficnya besar, terus ya ternyata kalian cek di kata kunci tersebut itu yang jualan masih dikit, atau yang maksudnya yang produk terjual atau kompetitornya gitu masih kecil, itu menurut saya itu bisa kalian masukin gitu loh. Jadi gimana ya intinya, jadi tidak selalu semakin tinggi angka pencarian di Shopee itu berarti semakin tinggi sellernya, itu belum tentu, tergantung marketnya juga. Tapi kalau produk yang kayak fashion kayak apa itu menurut saya udah banyak sellernya juga, jadi tinggi ya karena banyak sellernya. Ya maksudnya pencariannya ya emang tinggi tapi sellernya juga tinggi, ya tergantung kalian pilih produknya, bagus-bagusan produk aja sih, sama cari-cari produk yang sekiranya orang itu butuh banyak tapi sellernya belum ada gitu, itu kalian bisa masuk. Itu sih menurut saya. Udah jelas apa belum ya? Jadi ya, oh iya, gimana? Izin masuk. Makasih ya Mas untuk jawabannya. Oh iya, Boleh tanya lagi nggak? iya nggak apa. Kalau barang yang Mas jual itu barang sendiri, packing sendiri, atau sistemnya Mas ngambil dari orang lain, dropship gitu, terus Mas jualin? Iya, kalau saya sekarang, saya dulu pernah jualan stok sendiri, tapi karena saya sibuk, sekarang kan saya nggak sempet kan, dulu pernah stok sendiri, itu ya packing sendiri atau apa gitu, tapi sekarang saya sistemnya ada kerja sama supplier, jadi supplier yang ngirim barang, jadi saya cuma tinggal transfer aja, ya kayak dropship itulah, cuman saya kerja sama, pesannya via WA, soalnya saya tidak memungkinkan kalau packing sendiri, soalnya kan saya juga ini belum ada pegawai, ada apa gitu. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Mungkin kedepannya bisa saya stok sendiri. Oh ya gitu, makasih Mas. Iya. Monggo. Ada yang tanya lagi? Bisa langsung raise hand atau via kolom chat. Ya, Mas Okta tadi gimana untuk jawaban dari Mas Fensa tadi? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Okta Arfian. Boleh, Mas Boleh Okta, nanya lagi. monggo. Ya. Iya, aku sekarang dropship memang. Cara milih supplier. Seperti menghubungi supplier, ngatur alamatnya, cara menjalankan, dan sebagainya. Supplier, kalau kalian misal tinggal di misal Kota Lamongan gitu, kalian bisa set, kalau saran saya dropship itu ya bisa beda kota, cuman agak susah, ada resiko. Kalau kalian misalkan tinggal di kota besar itu lebih enak, soalnya kan supplier kalian satu kota gitu loh. Jadi kalian bisa datang langsung ke tempatnya, bisa kerjasama langsung kayak gimana, Mas Mas Mbak gimana sih? Kalau saya misalkan mau jual ini di marketplace boleh apa enggak? Lah izin-izin kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau dropship di luar kota ya bisa, cuman setnya harus sesuai alamat sama supplier. Terus cara milih supplier yang baik. Yang baik gimana ya? Yang fast respon aja sih. Fast respon, itu sih. Fast respon, terus sama jamin dia retur. Kan nggak mungkin produk dia itu nggak rusak sama perjalanan. Atau maksudnya kemungkinan rusak itu ada. Itu gimana? Kalau misalkan produknya ada yang retur itu suppliernya itu nanggung barang itu apa enggak. Terus yang ketiga ada COD. COD ini penting banget, soalnya COD itu marketnya besar sekali.
Jadi yang sistemnya tidak bayar dulu tapi bayarnya sampai di rumah. Nah itu kan saya pernah beberapa kali ada orderan COD tapi tidak dibayar. Nah, otomatis kan barang balik di supplier. Kalau saya kebetulan jual makanan, kalau balik kan otomatis makanannya sudah basi. Nah, itu kayak gimana? Supplier berani nanggung apa yang nanggung gimana? Maksudnya perjanjiannya gimana gitu ya, kalian tekankan sendiri. Beda supplier beda kebijakan soalnya. Kalau yang baik itu menurut saya ya fast respon itu aja sih. Sama mau tanggung jawab barang returan. Menghubungi supplier bisa via WA atau datang ke tempatnya langsung kalau satu kota, ngatur alamatnya bisa di Shopee, ngatur alamat. Atau di Tokopedia juga bisa ngatur, pokoknya kalian cari alamat apa, tanya aja suppliernya, alamatnya mana, kalian bisa masukin nanti. Jadi titik poinnya itu kalian misal pick up atau apapun gitu bisa sama kayak supplier. Cara menjalankannya, ya sama aja sih ya kayak tadi yang upload produk dan sebagainya. Kalau yang buat toko baru, ya kalian kalau misalkan gini, kalau misalkan dropship kan otomatis kan produk kalian sama kan ya kayak supplier. Dan kalau kalian supplier kalian itu terjualnya udah banyak atau udah ada kan kalian susah bersaing. Itu maksudnya ya, mungkin pertanyaannya atau gimana. Ya kalian ya bisa pakai traffic dari luar atau dari Instagram kalian atau apa gitu. Jadi pokoknya toko kalian itu gimana caranya biar beda sama supplier gitu aja deh. Walaupun produknya sama. Atau kalian kasih value lebih gitu. Kalau seumpama nyari supplier di internet atau di MP juga, itu gimana cara kita tahu supplier yang bagus? Gampang aja sih. Kalian cari aja. Misalkan ini misal supplier kalian. Saya share screen-nya. Cara supplier yang bagus itu ya, kalau supplier kalian juga jual di marketplace ya ini aja, tergantung lihat bintangnya aja. Sama lihat testi. Produknya bagus enggak? Kayaknya ada gangguan teknis nih, Mas Vincent. Ya, live ya Mas Vincent. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi. Udah. Atau tadi belum terjawab atau gimana? Boleh langsung ngomong aja. Atau misalkan masih bingung, aku jelasinnya kecepatan atau apa, nanti bisa chat aja ya atau bisa ditanyain sekarang. Soalnya saya juga bingung mau jelasinnya dari mana atau mulai dari mana gitu. Jadi boleh sekali Mas. Kalau nanti itu ya, apa kontaknya Mas Vensa di share di grup ya. Oke, siap. Boleh. Saya jelasin semua. Saya jualan selama 9 bulan ini punnya masih kurang. Maksudnya masih kurang gitu loh. Ya kayak masih belum optimal gitu. Kalau saya jelasin semua materi paling 3 hari nggak selesai. Belum ke iklan, belum ke apa gitu. Nah. Mas, saya boleh tanya Mas, selaku moderator ini. Iya, nggak apa. Mau tanya perihal beli ulasan nanti Mas, itu gimana?
beli ulasan itu Oh, kayak gimana? beli Iya, ulasan. coba. Iya, beli ulasan. Bisa Ada namanya harganya fake nggak? order. Hmm, Oh, yang maksudnya yang pakai jasa gitu dah. Ya ada yang pakai jasa. Cuman hmm, untuk update kayak misalkan kayak Android ya, kayak update security patch yang sekarang Shopee itu udah kayaknya udah diblokir. Udah nggak bisa sekarang jasa FO. Namanya fake order itu namanya FO ya. Itu bisa jual produk terjual sama bisa jual produk jual ulasan. Kalian bisa. Cuman kalau menurut saya lebih aman itu kalian minta tolong tetangga kalian atau saudara kalian buat beli produk kalian. Ya, menurut saya emang harus modal dulu sih buat. Terus kalau awal-awal buat toko baru itu minimal 5. Namun saya dulu awal itu saya 5. 5 produk terjual sama 5 ulasan. Itu menurut saya udah cukup banget. Tapi dengan catatan ulasannya harus 5 lah ya, atau di atas 4,5 tadi. Tapi kalau kalian minta tolong saudara bisa lah ya 5 semua. Itu buat toko baru sih, menurut saya udah cukup. Oh, berarti kayak misal mau beli gitu disaranin belinya lewat Shopee aja gitu ya. Nah Jadi itu kalau bisa misal mau beli itu nggak bisa langsung via Shopee aja, via Shopee Kalau aja. misalkan kalian udah punya produk jualan di Instagram atau di apa gitu, itu kan lebih enak kalau misalkan kalian udah pernah jualan di Instagram, misal oh beli di Shopee aja, beli di Shopee kita aja, beli songkir kayak gitu. Jadi bisa hitung-hitung naikin ulasan lah, mungkin soalnya mahal banget harga ulasan itu. Siap. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi. Barangkali ada yang kurang serk atau dari materi-materi yang tadi sudah Tips iklan di Shopee biar nggak boncos dan feedbacknya bagus. Oh ini yang tanya udah pernah jualan di Shopee ya pasti ya? Kok bisa tahu nggak boncos dan sebagainya? Ya, sepertinya gitu. Iya pasti gitu. Ini susah ini kalau iklan itu kan tujuannya bukan buat closing kan. Iklan itu kan buat traffic aslinya. Jadi biar produk kita itu muncul di halaman pertama. Jadi nggak semua orang yang ngeklik produk kita itu beli semua nggak. Tapi ya biar nggak boncos ya itu sih. Perbaiki di jumlah terjual, trusted-nya itu. Jadi biar iklan kalian itu nggak terbuang sia-sia gitu. Saya sendiri pun iklan saya pun nggak belum ya kalau dibilang maksimal belum sih ya. Saya per hari itu iklannya di detik apa di saat ini iklan saya itu per hari itu sekitar 50 sampai 75 ribu. Tapi kalau event-event seperti 12 atau apa gitu 100.000 sampai 100-200 lah kalau misalkan satu hari. Itu saya satu minggu ini aslinya terbilang nggak bagus-bagus sama tapi lumayan lah. Misalkan saya ini omset biaya saya selama seminggu ini habis 25 enggak ini sih. Ini cuma iklan di kata kunci wes. Ibaratnya saya jual ngeluarin uang 300.000, baliknya 3 juta lah. 3,3 M ini maksudnya bukan miliar tapi juta maksudnya. Tapi ini angka di sini itu enggak maksudnya enggak apa? Enggak semua tercatat gitu loh. Maksudnya ada produk yang misalkan kalian iklan ya. Produk kalian muncul di halaman pencarian. Lalu orang belinya satu minggu, orang kan tahu kan produk kalian terus dimasukin ke keranjang. Nah itu, terus belinya minggu depan, itu kan nggak tercatat di sini. Ya iya kan, nggak tidak tercatat di sini. Ini cuma penjualan secara langsung aja. Ini cuma penjualan secara langsung. Jadi langsung itu maksudnya produk diklik, terus langsung check out, langsung bayar. Nah itu tercatatnya di ini. Aku keluarin uang 300.000 balik 3 juta. Nah kayak gitu. Mungkin kalau dihitung namanya referral sales-nya mungkin lebih besar dari ini. Mungkin bisa 5 juta atau 6 juta bahkan 2 kalinya bisa. Ya.
Mungkin ada pertanyaan lain? Apa mungkin udah terjawab apa belum ya? Untuk Masnya prefer iklan kata kunci atau produk serupa? Kalau saya sendiri di produk serupa itu boncos. Jadi saya kan dropshipan ya. Otomatis kan harga supplier saya kan taat. Jadi lebih murah apa supplier saya daripada saya. Makanya ngapain saya pasang produk serupa? Kan harga saya juga maksudnya produk serupa itu kan tahu lah ya, ini yang tanya ini pasti udah tahu lah. Produk serupa itu yang muncul di halaman bawahnya itu. Saya tunjukin aja kali ya. Ini kan produk serupa di bawah ulasan. Nah ini masuk produk serupa. Di bawah. Produk serupa itu ada 3. Ya, kalau produk lain ini punya toko dia sendiri. Tapi kalau yang produk serupa itu ada 3. Produk serupa ini sendiri, sama kamu mungkin juga suka, sama satunya direkomendasi. Halaman awal rekomendasi. Nggak tahu kalau di laptop ada nggak ya? Kalau di HP ya soalnya. Kalau saya sendiri lebih prefer ke kalau kalian mau main, kalau kalian misal ada kelebihan di harga lebih murah atau aslinya nggak juga, maksudnya kalau ulasan kalian lebih bagus atau harga harga sih, kalau menurut saya produk serupa itu buat harganya yang lebih murah aja yang bisa langsung closing. Soalnya saya sendiri juga boncosnya juga gara-gara itu. Saya pasang iklan kata kunci, terus orang ngeklik produk kita, terus bawahnya ada supaya saya masang iklan produk serupa, kan harganya lebih murah, produk sama, ya otomatis mereka lari ke situ. Saya yang bayar biaya iklannya. Jadi iya kan, ya, seperti itu. Jadi benar. Produk serupa itu padahal lebih murah. Bitnya itu 180. Sedangkan saya pasang kata kunci itu misal bitnya itu 300 atau bahkan 500 gitu. Saya kan rugi. Sedangkan supplier cuma ngeklik supplier cuma bitnya 180 misal 150. Ya seperti itu sih. Kalau di toko saya loh ya. Saya prefer ke kata kunci. Soalnya lebih tertarget aja langsung. Saya baru tahu kalau ada bedanya, Mas. Mas baru dengar juga istilah boncos itu. Oh, terima kasih. Berarti boncos itu kayak fail gitu ya? Boncos Semacam fail atau... Oh enggak, boncos itu, boncos saya itu belum jelasin boncos ya. Boncos itu iya, maksudnya kalau artinya kalian iklan 1 juta misal, kalian itu nggak ada closingnya sama sekali atau closingnya cuma 1 produk atau 2 produk gitu. Pokoknya boncos itu biaya iklan kalian itu nggak profit kalian itu nggak menutupi biaya iklan kalian, itu namanya boncos. Tapi kalau seenggaknya masih menutupi, itu menurut saya ya nggak apa-apa lah buat toko baru. Kalau iklan boncos itu wajar kalau toko baru. Hitung-hitung trafficnya ada lah. ya, mantap. Dapat kosakata baru lah boncos. Ya, teman-teman sambil nunggu mungkin kalau pertanyaan ya, jangan lupa buat ngisi Google Form-nya ya. Monggo kalau mau ada yang tanyakan bisa. Masih ditungguin sama Mas Kensa. Iya, masih Nanti kita tunggu mungkin sampai 45 ya Mas ya. Kalau nggak ada yang resen atau nggak ada yang itu, mungkin bisa ditutup untuk acara kali ini. Nanti insya Allah untuk materinya sama kontaknya Mas Kensa bakalan di-share di grup ya. Jadi bisa mungkin ada yang kelewatan materinya atau mungkin ada yang kurang paham, nanti biar enak tanyanya ke Mas Kensa gitu. Maaf ya kalau saya jelasinnya mesti gimana ya, cepet gitu. Soalnya kalau cepet ya bisa tanya aja langsung ke aku misalkan kalau masih bingung. Siap. Terima kasih banget.
Baik, Mas Vanessa. Mungkin dulu atas pemaparannya yang dari marketplace. Ya, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Mungkin bisa buat teman-teman semua. Mohon maaf, kenapa Mas? Putus-putus soalnya. Oh iya, nggak apa Mas, nggak jadi bilang. Ini ada yang tanya. Ada yang tanya. Iya, ada yang tanya ternyata. Monggo. Mas mau tanya mengaku sistem COD apakah ada target tertentu antar pengunjung? COD, enggak. COD itu, maaf ya, saya jelasinnya cuma di Shopee, soalnya saya mainnya cuma di, saat ini saya mainnya di Shopee sama di Tokopedia aja. Kalau marketplace lain, saya pernah punya toko di, bukan toko saya sih, tapi pernah jalanin di Bukalapak itu, tapi kan Bukalapak sekarang trafficnya agak kecil, jadi saya agak males gitu. Jadi saya fokusnya cuma di Shopee sama Tokopedia. Untuk COD, itu kalau di Shopee itu jasa kirim JNT. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan, kalian aktifin jasa kirim JNT itu, kalian bisa aktifin COD. Kalau misalkan di Tokopedia itu bisa si cepat, si cepat aja sih kalau di Tokopedia kayaknya. Si cepat sama, ya kalau di Shopee JNT, kalau ya pokok kalian lihat sendiri lah. Kalau misalkan alamat kalian tidak dihubung COD juga belum tentu bisa gitu. Maksudnya target tertentu gimana ya? Tergantung pengajuan sistem COD itu di jasa kirimnya. Jasa kirimnya support COD apa enggak, sama alamatmu itu support COD apa enggak. Mungkin target tertentu kayak yang penjualan tadi, Mas. Mungkin ya. Kayak yang omset tadi. Enggak. Toko baru pun bisa langsung COD, bisa langsung aktifin COD. Asal aktifin itu jasa kirim yang support. Kayak misalkan kalau di Tokopedia itu si cepat, kalau di Shopee itu JNT. Gimana Mas Bahna? Apakah sudah menjawab? Ya Mas, ini langsung ditutup aja Mas ya. Tes. Oh iya. Mungkin ada itulah kata-kata penyemangat penutup dari sampaian buat teman-teman. Patah dua patah lah. Ya. Kalau saya sih yang paling tak ingat-ingat itu sih. Apa? Nggak pernah ada kata yang nggak pernah ada itulah, telat itu aslinya nggak ada. Kalau kamu mulai itu masih belum telat. Jadi kalau misalkan kalian namanya apa ya, insecure paling ya. Kalau misalkan kalian jual produk kalian itu udah dijual sama supplier yang udah ribuan terjual, udah ulasan puluhan ribu atau apa, kan dan nggak apa-apa, kalian punya market sendiri. Kalau yang saya ingat itu selalu ada potongan roti buat mereka yang mau berusaha. Ya, potongan roti itu di marketnya pasti kalian dapat dari 1 juta orang traffic yang masuk ke Shopee, misal dalam 1 tahun atau dalam 90 juta traffic di Shopee tadi, masa kalian nggak bisa dapat 1 aja? Kan nggak mungkin, pasti bisa lah kalau kalian maksimal. Itu sih, nggak ada kata terlambat kalau menurutku. Mau mulai sekarang pun nggak ada kata terlambat. Ya. Nah, terbaik Mas. Terima kasih banyak Mas Vendra atas materinya. Ya, buat teman-teman ya, buat saya juga mungkin. Kalau ya tidak ada kata terlambat. Selama kita bisa berusaha, bisa tahulah kita cocok di produk apa, kita coba aja. Sama kita berani mencoba, kayaknya bakalan ke jalan. Terus juga presentasinya kalau dilihat 98 juta dibanding 1 orang itu, kirang persen ya. Besar banget kita kemungkinannya. Tadi mungkin sekian ya untuk materi talk show pada sore hari. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah semangat, terus membuka
wawasan juga buat teman-teman biar ada greget nih buat buka toko di marketplace apapun itu. Nah, jadi semoga kedepannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga di kolom yang isian absen itu selain isi data diri juga disampaikan saran dan kritiknya, atau mungkin butuh materi tentang apa, tentang aku pengen materi tentang ini mas, Tokopedia atau apa, aku pengen materi tentang ads FB, ads IG, ads yang ini iklan di Shopee, itu nggak apa-apa. Ditulis saja di kolom komentar. Kalian dari panitia bisa menyanggupi untuk apa bikin acara talkshow khusus untuk membahas materi yang teman-teman minta. Seperti itu. Jadi kedepannya bisa berkelanjutan untuk talkshow ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah gabung, yang sudah join sampai akhir acara ini. Semoga bisa bermanfaat ilmu kita di sore hari ini. Saya selaku moderator dan juga MC mohon maaf kayak kesalahan-kesalahan teknis di sore hari ini. Segala kekurangan itu murni dari diri saya pribadi, dari diri saya pribadi ini selaku moderator, dan segala kelebihan bermanfaat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya tutup untuk talkshow sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.